Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 25 Oktober 2024. Bersama saya Khairul Arif. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa diduga dibunuh oleh pelaku dan bukan meninggal karena bunuh diri. Jaksa penuntut umum Kejari Dolok Sanggul menuntut hukuman mati kepada terdakwa pembunuhan Lisna Boru Manurung yang merupakan istri tersangka. Digelar di ruang sidang Pengadilan Negeri Tarutung dalam sidang pembacaan oleh Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul kepada terdakwa Henry Hutasoid. Dituntut hukuman mati atas meninggalnya Lisna Manurung, warga Humbang Hasundutan yang merupakan istri terdakwa. Dalam gelar sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim PN Tarutung Marta Napitupulo dan dihadiri tim jaksa penuntut umum dan kuasa hukum pelaku yang digelar kemarin sore di ruang sidang PN Tarutung. Pelaku didakwa melanggar pasal primer 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP. Dari hasil ekshumasi saat pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Heri Sanjaya menyebutkan korban meninggal bukan karena bunuh diri, karena ditemukannya tanda-tanda jeratan di leher korban. Korban meninggalkan dua anak yang masih balita dan terdakwa yang dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan suami korban. Dari mulai ekshumasi sampai kami kawal terus. Jadi mengenai tuntutan jaksa itu sudah sangat cocok bagi kami. Karena dalam alibi kami pembunuhan ini dijerat dia dari depan dan diganjal dari belakang. Dan terus kami kawal kasus ini sampai dengan adanya pengadilan yang tetap nanti dari putusan dari hakim. Dan kami mohon kepada hakim ya beradillah seadil-adilnya dan dengan jelas terungkap kasus ini walaupun keluarga Senturi tersakiti dan kami lagi tersakiti. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Bea Cukai Kuala Namu, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Badan Pengawas Obat dan Makanan memusnahkan barang menjadi milik negara BMMN dengan jumlah 1.662 item di Jalan Susun Lestari, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. BMMN yang dimusnahkan merupakan BMMN X periode Januari 2024 sampai dengan Juli 2024. Barang yang dimusnahkan tersebut merupakan BMMN yang berasal dari hasil pencegahan pejabat bea dan cukai yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor dan barang yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeannya. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kuala Namu Zamroni menyebutkan pemusnahan BMMN dilakukan dengan cara dimasukkan ke dalam sarana pemusnahan atau insenerator Sumatera Utara. Akumulasi nilai barang dari BMMN yang sudah mendapat peruntukan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN untuk dimusnahkan dengan total sebesar Rp140.360.500. Pelaksanaan pemusnahan ini merupakan tindak lanjut dari salah satu fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yakni Community Protector, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal dan berbahaya. Pemirsa, Polda Sumatera Utara terus melakukan penyelidikan terkait temuan sesosok mayat wanita yang ditemukan di pinggir jalan di kawasan Kabupaten Karo. Mayat tersebut kini sedang dilakukan proses autopsi untuk mengetahui penyebab kematian wanita tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi, pada wartawan pada Kamis siang. Sebelumnya jasad wanita terbungkus di dalam tas ditemukan di pinggir jalan di kawasan Kabupaten Karo. Saat ditemukan kondisi jasad sangat mengenaskan, ditemukan luka di sekujur badan korban.
Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan autopsi. Terkait hal tersebut, Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, saat ini Polres Tanah Karo sedang melakukan penyelidikan terkait temuan jasad wanita tersebut. Beberapa saksi mata sudah dimintai keterangannya, namun kuat dugaan bahwa wanita tersebut merupakan korban pembunuhan yang jasadnya dibuang di pinggir jalan. Lengkapnya nanti Polres Tanah Karo yang akan merilis. Tapi yang jelas saat ini penyidik mendalami segala peristiwa itu, kemudian ada beberapa Identitas korban sudah diketahui? masih di rumah sakit. Ya, pemirsa, Majelis Hakim vonis 2 terdakwa kurir narkoba asal Aceh yakni Muhammad Harun dan Ahyatullah Humaini di ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri Medan kemarin. Dua terdakwa ini menjadi kurir narkoba jenis sabu-sabu seberat 3,8 kg divonis 15 tahun penjara. Dua terdakwa kurir narkoba menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Medan. Sidang tersebut langsung dipimpin Majelis Hakim Muhammad Nazir. Dalam pembacaan putusan tersebut, kedua terdakwa Muhammad Harun dan Ahyatullah Humaini terbukti bersalah melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Jungto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUH Perdana sebagaimana dakwaan premier. Hakim memvonis terdakwa pidana penjara 15 tahun penjara dengan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. Diketahui terdakwa Harun ditawarkan dan diajak oleh Ahyatullah untuk menjadi perantara jual beli sabu seberat 4 kg ke kota Palu, Sulawesi Tengah pada Minggu 18 Februari 2024 lalu. Atas tawaran dan ajakan tersebut, Harun dijanjikan upah 80 juta rupiah dan akan dibagi rata dengan Ahyatullah masing-masing 40 juta rupiah. Pemirsa, 5 terdakwa atas kasus pabrik ekstasi rumahan jalani sidang perdana di ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri Medan kemarin dengan ancaman hukuman mati. Manajer hiburan malam Kota Pematang Siantar, Hilda Dame Ulina, Pangaribuan jalani sidang perdana atas kasus pabrik ekstasi rumahan di Medan area. 4 terdakwa lainnya adalah Hendrik Kusumo, Arpen Tua Purba, Debbie Ken, Muhammad Syahrul Safawi. Dalam kasus ini beroperasi sebagai pekerja dan kurir. Sidang berlangsung dalam agenda sidang perdana pembacaan surat dakwaan. Jaksa penuntut umum Trian Aditya Ismail membacakan dakwaan terhadap 5 terdakwa di depan majelis hakim Nani Sukmawati. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan bahwa peristiwa bermula saat petugas Mabes Polri berhasil menyita barang bukti berupa alat cetak ekstasi dan sejumlah bahan kimia serta ekstasi 635 butir. Pabrik ekstasi rumahan ini telah berjalan selama 6 bulan dan diedarkan melalui tempat hiburan malam di Sumatera Utara. Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Baik pemirsa, unit Reskrim Polsek Medan Labuhan berhasil meringkus komplotan pembobol kantor Pegadaian yang berhasil menggasak puluhan handphone hingga laptop. 2 dari 5 pelaku dihadiahi timah panas karena melawan petugas saat ditangkap. Lima orang komplotan pembobol ruko yang dijadikan kantor Pegadaian swasta di Jalan Veteran Pasar 8 Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, berhasil diringkus petugas unit Reskrim Polsek Medan Labuhan. 2 dari 5 pemuda yang merupakan otak sekaligus eksekutor pencurian, yakni Anhar Daulay dan Aditya Anggara, dihadiahi timah panas di kaki pelaku karena melawan saat ditangkap.
Sementara 3 pemuda lainnya yakni Suaib Gunawan, Yan Kurniawan, dan Syahrul Ramadan juga ikut dibawa ke Polsek Medan Labuhan karena terbukti sebagai penadah barang curian. Kapolsek Medan Labuhan AKP PS Simbolon mengatakan pelaku bersaksi dengan cara naik ke atap ruko sebelah dan membongkar atap seng kantor Pegadaian. Setelah berhasil masuk, pelaku merusak CCTV kantor dan berhasil membawa kabur 60 handphone dan 1 laptop. Yang mana barang yang hilang sesuai dengan laporan dari pelapor yaitu berbagai jenis handphone, laptop, begitu juga barang lain. Seng, toko sasaran. Di sana dia terlebih dahulu memotong kabel untuk menghilangkan jejak agar lampu padam dan CCTV tidak berfungsi. Selanjutnya pelaku masuk ke dalam dengan menyatroni berbagai jenis. Salah satunya itulah handphone, laptop, begitu juga Tupperware yang ada sekarang di depan kami ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Medan Labuhan karena melanggar pasal 363 KUH Pidana dan terancam hukuman kurungan 5 tahun penjara. Pemirsa, Bea Cukai Kuala Namu, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Badan Pengawas Obat dan Makanan memusnahkan barang menjadi milik negara BMMN dengan jumlah 1.662 item di Jalan Susun Lestari, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. BMMN yang dimusnahkan merupakan BMMN X periode Januari 2024 sampai dengan Juli 2024. Barang yang dimusnahkan tersebut merupakan BMMN yang berasal dari hasil pencegahan pejabat bea dan cukai yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor dan barang yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeannya. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kuala Namu, Zamroni, menyebutkan pemusnahan BMMN dilakukan dengan cara dimasukkan ke dalam sarana pemusnahan atau insenerator Sumatera Utara. Akumulasi nilai barang dari BMMN yang sudah mendapat peruntukan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN untuk dimusnahkan dengan total sebesar Rp140.360.500. Pelaksanaan pemusnahan ini merupakan tindak lanjut dari salah satu fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yakni Community Protector, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal dan berbahaya. Terhadap barang-barang yang akan masuk apabila dia tidak ada izin dari kementerian lembaga terkait, tentu akan kita lakukan penegahan. Kalau di Kuala Namu ya saat ini penerbangan nasional baru dari ASEAN, jadi ada dari Bangkok, Malaysia, ya, kemudian dari Singapura. Untuk produknya tadi sebagaimana teman-teman lihat ya, didominasi ada dari hasil-hasil pertanian, ya, kemudian obat, makanan, termasuk kosmetik. Ya. Kami mengimbau kepada masyarakat bahwasannya tidak melarang teman-teman itu berdagang karena sesuai dengan peraturan Kemenkes nomor 17 yang terbaru, setiap barang yang masuk ke Indonesia itu wajib memiliki izin edar pada pasal-pasal tertentu. Kalau tidak ada sanksi pidananya di pasal 435 kalau tidak salah, ya 435 itu semua produk yang masuk ke dalam Indonesia yang akan beredar wajib memiliki persyaratan tertentu. Salah satu persyaratan tertentu tersebut adalah izin edar. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pemberian efek jera kepada pelaku pelanggaran kepabeanan dan cukai. Pemirsa, PT Samsat Serampah bersama dengan Satlantas dan Jasara Harja melakukan razia gabungan dengan sasaran utama kendaraan yang pajaknya telah mati dan pembayaran pajak secara langsung di lapangan.
Hal tersebut disampaikan KUPT Samsat Serampah Susi Haryanti kepada awak media di sela kegiatannya memimpin razia gabungan dengan sasaran utama pajak kendaraan yang telah mati. Lokasi di Jalin Sumsergai Tebing Tinggi, tepatnya di Simpang Bedagai. Puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring razia dengan keadaan pajak kendaraan telah mati, sehingga tindakan secara tegas dilakukan kepada pengendara dengan cara membayar tunggakan pajak yang telah mati secara langsung di lapangan. Susi menambahkan, khusus pada periode ini, pengendara dimudahkan dengan adanya pemutihan pajak kendaraan dari tanggal 21 Oktober hingga 31 Desember 2024 dengan rincian bebas tunggakan pokok PKB sebelum tahun 2023 dan denda PKB, bebas pokok BBNKB kedua dan seterusnya. Bebas pajak progresif diskon pokok PKB 5% sebelum jatuh tempo. Dan yang terakhir bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat. Kepada pengendara agar taat membayar pajak kendaraan untuk menghindari pemblokiran nomor registrasi kendaraan yang berlaku pada tahun 2025 serta menjaga keberlangsungan pembangunan di Serdang Bedagai. Jadi sasaran kita adalah kendaraan-kendaraan yang tidak membayar pajak. Dari sekian kendaraan yang kita jumpai, banyak sepeda motor yang tidak membayar pajak dan yang menunggak. Tunggakan pokok PKB sebelum tahun 2023 itu bebas. Ada bebas denda PKB, ada bebas pokok BBNKB kedua, dan ada bebas pajak progresif, ada diskon PKB sebesar 5% sebelum jatuh tempo 30 sampai 60 hari untuk masyarakat yang taat pajak. Pemirsa, menuntut ongkos langsir, puluhan supir truk kontainer memblokir pintu utama depo kontainer Tanto Intim Line di Belawan, Kota Medan. Aksi pemblokiran yang diwarnai adu mulut nyaris melumpuhkan aktivitas bongkar muat di kawasan Pelabuhan Belawan. Puluhan sopir truk yang tergabung dalam Federasi Supir Truk Peti Kemas atau FSTP Belawan terlibat adu mulut dengan Kepala Cabang Depo. Saat melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu utama depo kontainer Tanto Intim Line yang berada di kawasan Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Para supir truk kontainer menuntut pihak depo kontainer Tanto Intim Line mengizinkan mereka melakukan bongkar muat di depo Tanto Intim Line sesuai dengan perintah kerja yang diterima, serta memberikan kompensasi tambahan upah berupa ongkos bongkar muat yang selama ini merugikan para supir. Koordinator aksi Heta Julu mengatakan, aksi ini merupakan kedua kalinya para supir menuntut hak-hak mereka, namun pihak depo Tanto Intim Line membola-bola para sopir dengan mengarahkan para supir untuk melakukan bongkar ke PT Pelindo yang dinilai membebani supir dengan mengeluarkan ekstra karena jarak yang ditempuh semakin jauh. Terjadi dialami oleh supir truk di Pelabuhan Belawan. Yang terjadi apa? Dari perintah kerja, supir truk Pelabuhan Belawan itu disuruh untuk bongkar di depo Tanto sesuai dengan apa yang namanya otobon, ya. Bongkarnya di sini, tapi pihak Tanto bilang bongkarnya harus ke dalam atau ke Pelindo, yang mana jaraknya itu 10 km PP, tapi tidak diberikan kompensasi apapun. Artinya apa? Supir mengalami kerugian, ya. Supir mengalami kerugian di sini karena apa? Supir itu dapat uang dari ongkos jalan. Tapi yang setelah gagal melakukan mediasi ke pihak depo Tanto Intim Line, para supir truk bertolak ke PT Pelindo meminta sejumlah perbaikan mulai dari profesionalisme, layanan teliti yang perlu ditingkatkan, mempercepat dan memperbaiki akurasi proses kerja, hingga perbaikan kerusakan alat operasional yang dinilai mengganggu kelancaran operasional. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Rumah Utara hari ini. Pemirsa, memasuki hari ke-11 operasi Zebra Toba, Polres Tebing Tinggi terus melakukan penindakan kepada pengendara yang melakukan pelanggaran kasat mata seperti berboncengan lebih dari 2, over kapasitas, knalpot brong, serta pelanggaran lainnya. Razia gabungan operasi Zebra Toba 2024 wilayah hukum Polres Tebing Tinggi dipusatkan di Jalan Imam Bonjol depan kantor Samsat Tebing Tinggi.
Sejumlah pengendara roda 2 dan 4 terjaring dalam razia tersebut dengan tingkat pelanggaran kasat mata. Kanit Patroli Ibda MTP Marpaung mengatakan tindakan tegas dan terukur telah dilakukan pada kegiatan operasi Zebra ini. Dengan menyasar pengendara melalui pelanggaran kasat mata seperti untuk roda 2 tidak memakai helm, memakai knalpot brong, petugas secara tegas melakukan tindakan penilangan di tempat. Begitu juga untuk pengendara roda 4 melihat kasat mata yang tonase berlebihan atau over kapasitas dan supir ngebut-ngebutan. Tindakan ini dilakukan penilangan di tempat. Ibda Marpaung juga menghimbau pengendara untuk tetap taat membayar pajak kendaraan untuk menghindari tindakan dari kepolisian dan pemblokiran dokumen kendaraan, melengkapi dokumen kendaraan dan perlengkapan kendaraan lainnya untuk menjaga keselamatan diri dan pengendara lainnya. Kami menindak khususnya hanya kasat mata, helm, tidak memiliki SIM, tidak memiliki TNKB, knalpot blong, dan over kapasitas dan lain-lain. Kami menghimbau kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi khususnya agar melengkapi kelengkapan kendaraannya seperti SIM, STNK yang sudah membayar pajak. Pemirsa, Polres Asahan mengungkap kasus penganiayaan terhadap seorang pelajar sekolah menengah atas dan 17 kasus kriminal berhasil diungkap dalam operasi Sikat Toba 2 tahun 2024. Sebanyak 10 orang dari 17 kasus tindak kriminal diringkus polisi dalam 2 pekan terakhir sejak digelarnya operasi Sikat Toba 2 tahun 2024. Bersama para pelaku kejahatan, turut diamankan sejumlah barang bukti. Selain itu, polisi berhasil mengungkap kasus penganiayaan seorang pelajar. Kapolres Asahan AKBP Afdal Junaidi dalam keterangannya mengatakan penganiayaan itu berawal saat korban dijemput di rumahnya oleh 3 orang pelaku. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka-luka. Kasus penganiayaan dilandasi rasa sakit hati pelaku yang merupakan teman sekolah korban yang masih di bawah umur. Korban 2 orang pelaku berhasil diamankan, sementara 1 orang lain yang melarikan diri. Kita pukul 15.40 WIB, tepatnya di Kota Nadia, si korban atas nama saudara Muhammad Al-Abrar ini dijemput oleh diduga pelaku inisial FMS dan AZR dengan menggunakan sepeda motor. Dan di bawah tersebut dan dilakukanlah pemukulan dengan menggunakan sayur roti. Tetapi berdasarkan keterangan yang kami ambil, itu ada 6 orang di situ, tetapi yang melakukannya 3 orang, tidak lagi yang menonton di situ. Yang sudah dijalani pemeriksaan ada berapa orang? Sudah 2 orang kami amankan, 1 lagi atas nama inisial GS masih belum menyerahkan diri. Kami minta pada pihak korbannya segera menyerahkan diri kepada kami. Motifnya pelaku di bawah umur gitu kemarin? Semuanya pelaku di bawah umur, korban juga di bawah umur. Motifnya hanya sekedar sakit hati karena perkataan dari si korban. Pemirsa, untuk mewujudkan penguatan profil belajar Pancasila, siswa-siswi SMA Negeri 11 Medan menyelenggarakan kegiatan yang menunjukkan karya kreatif dari ide dan gagasan menjadi hasil yang bernilai tinggi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 merupakan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran intrakurikuler. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang untuk menguatkan kompetensi dan karakter yang disusun berdasarkan standar kompetensi. Siswa SMA Negeri 11 Medan menciptakan karya kreatif mulai dari olahan rempah menjadi jamu, sisa makanan menjadi pupuk, dan aneka hasil tumbuhan menjadi pembersih lantai. Selain itu, pada kegiatan Proyek Pelajar Pancasila, peserta didik membuat kotak suara sebagai lambang pemilihan ketua OSIS, dan hal ini menjadi sebuah ide yang sangat cemerlang, di mana dapat menjadi salah satu cara bagi siswa dalam melakukan pemilihan ketua OSIS di lingkungan sekolah. Kacabdis Wilayah 1 Dinas Pendidikan Sumatera Utara, August Sinaga, menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan di SMA Negeri 11 ini menjadi salah satu contoh penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Dikatakan meski saat ini para siswa sudah sangat kreatif, namun kedepannya diharapkan lebih inovatif, seperti membuat jamu dalam kemasan yang menarik, kotak suara pemilihan OSIS menjadi aplikasi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan para peserta didik menjadi lebih maju. Harapan saya ke depan, ya, yang pasti P5 ini terus dilakukan oleh tindak lanjut dari pihak sekolah
dilakukan sebuah bentuk penilaian ya dalam konteks akademik, misalnya membuat instrumen, sehingga ke depan kalaupun tema ini mau diangkat dan ini dibuat dalam kegiatan Gebiar, tapi sudah harus berubah proyeknya dan terjadi peningkatan proyek. Ya, proyek. Contoh, ini ada pupuk kompos misalnya. Kalau ini tahun depan pupuk kompos sudah ada didampingi oleh tumbuh-tumbuhan yang menggunakan pupuk kompos itu, dan tumbuhannya tuh memang benar-benar hijau, ya sehat, ya subur. Lah berarti ada peningkatan, itu yang saya maksud. Termasuk juga ya misalnya jamu nih. Jadi jamu tahun depan mungkin dalam bentuk saset yang bisa dikemas dalam bentuk komersil. Lah ada peningkatan. Begitu juga Suara Demokrasi ini. Mungkin tahun depan ini akan ditampilkan sebuah aplikasi sistem. Jadi ini model manualnya, ada model sistemnya yang ditampilkan di layar. Lah lebih keren lagi. Ini jadi Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Medan, Diska Disten Manurung mengatakan, setiap tahun SMA Negeri 11 melaksanakan karya kreativitas siswa untuk memberikan wadah dan menjaring siswa yang mempunyai kompetensi dalam menyalurkan minat dan bakat mereka. Tahun ini mengangkat tema menggali potensi mengasah prestasi untuk mewujudkan siswa cerdas, unggul, kompetitif, dan berajaskan profil pelajar Pancasila. Tema ini diharapkan mampu mengembangkan kreativitas dan bakat masing-masing pelajar. Ini kan kegiatan kreativitas siswa SMA 11 Medan yang ke-8 tahun 2024. Dalam kegiatan tersebut ada kegiatan program P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan yang sudah diamanatkan kurikulum Merdeka, jadi kegiatan ini kan tujuannya untuk mengembangkan kreativitas siswa, bakat siswa dikembangkan, sehingga tercipta siswa-siswi yang bisa mengembangkan bakat dan talentanya, sesuai dengan apa yang sudah digariskan dalam kegiatan P5 tersebut. Iya, jadi memang kegiatan P5 ini harus meningkat ya, Bu Minang. Harus meningkat, artinya kalau saat ini kegiatan P5 itu adalah yang pertama tadi gaya hidup berkelanjutan, anak-anak bisa buat jamu, ya kan? Tapi untuk tahun-tahun ke depan, bagaimana jamu itu bisa dikemas dengan label SMA 11 Medan. Itu yang gaya hidup berkelanjutan. Suara Demokrasi juga begitu. Tadi kita sudah buat bilik-bilik suara, seperti adanya tempat pemungutan suara, seperti yang biasa kita laksanakan pada saat pemilihan umum. Tapi kita buat logonya logo OSIS. Jadi itu dibuat, kemudian nanti kita pilih ketua dan wakil ketua OSIS dan pengurus OSIS dengan menggunakan Karya kreativitas siswa juga dirangkai dengan bajar makanan, hasil kreativitas siswa, Olimpiade Sains dan Olahraga, Festival Lomba Seni dan Bajar dengan menyuguhkan aneka makanan dan minuman yang menarik. Selain itu, kegiatan ini menjadi momen bagi siswa untuk menjadi entrepreneur muda. Pemirsa, ribuan peserta seleksi ujian calon pegawai negeri sipil sudah memasuki tahapan ujian berbasis komputer. Dalam tahapan seleksi ini, diharapkan para peserta mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara. Ribuan peserta calon pegawai negeri sipil sudah memadati gedung serbaguna yang berada di Kota Medan kemarin. Terlihat para peserta yang didominasi anak muda ini mengikuti serangkaian ujian CPNS Kominfo tahun 2024. Diketahui selama masa pengolahan nilai SKD CPNS tahun 2024, para peserta seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil harus memperhatikan aturan berpakaian yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Negara BKN. Hal ini tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024 tentang tata cara penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN. Dalam peraturan tersebut, peserta diwajibkan menggunakan pakaian yang rapi sesuai ketentuan yang berlaku. Para peserta diwajibkan membawa kartu ujian dan dokumentasi pelengkap. Pihak penyelenggara akan memeriksa tubuh peserta untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Eni Nuraini selaku koordinator seleksi titik lokasi Medan 2 menghimbau kepada para peserta agar mematuhi peraturan yang sudah ditentukan. Selain itu, dirinya juga mengatakan agar tidak percaya dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Peserta diharapkan memang tidak membawa apa-apa, yang dibawa hanya kartu ujian dan kartu tanda penduduk KTP atau tanda identitas lain seperti kartu keluarga asli. Harapan kami di BKN adalah untuk peserta untuk tidak percaya kepada oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan bagi mereka. Karena itu tidak akan bisa dilakukan gitu ya, karena memang sistem CAT itu sendiri memang sangat transparan dan sangat memang tidak bisa dimasuki dengan apapun.
Pemirsa, setelah melantik 50 orang anggota DPRD Kabupaten Langkat pada 14 Oktober 2024 lalu, akhirnya melalui proses 10 partai politik yang mewakili anggota DPRD resmi membentuk fraksi sebagai perpanjangan tangan partai politik di lembaga DPRD Langkat. Dengan wajah baru anggota DPRD hasil pemenang pada pemilihan umum anggota legislatif tahun 2024, sudah mulai menduduki kursi di DPRD Kabupaten Langkat. 10 partai politik pemenang ini diharapkan mampu menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Langkat, baik melalui partai politik maupun secara umum melalui anggota DPRD Kabupaten Langkat. Dari 10 partai politik ini telah terbentuk 8 fraksi yang diumumkan pembentukannya melalui rapat pleno DPRD Kabupaten Langkat yang dipimpin oleh Ketua Sementara Sribana Perangin-Angin dan Wakil Ketua Azai Ismail. Dari 8 fraksi, 6 merupakan fraksi utuh dan 2 fraksi merupakan gabungan dari beberapa partai. 8 fraksi tersebut diantaranya fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Nasdem, fraksi PAN, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Gerindra, fraksi PKS, fraksi Bintang Kebangkitan, yakni gabungan dari Partai PBB dengan PKB, dan fraksi Demokrat Pembangunan, yakni gabungan dari Partai Demokrat dan Partai P3. Ketua Sementara DPRD Langkat Sribana Perangin-Angin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan partai politik atas kerjasamanya sehingga terbentuk fraksi-fraksi di DPRD Langkat. Dengan terbentuknya fraksi ini, maka tugas lainnya seperti penyusunan tata tertib DPRD, pembentukan alat kelengkapan DPRD, dan penyelenggaraan fungsi dan wewenang DPRD Langkat dapat lebih optimal. Pada rapat paripurna kali ini, fraksi Partai Gerindra belum diumumkan susunan pimpinan dan anggota fraksinya karena belum menyampaikan berkas administrasi ke Sekretariat DPRD Langkat. Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Mandailing Natal menggelar rapat paripurna istimewa pelantikan pimpinan lembaga untuk periode 2024 sampai 2029 di gedung DPRD. Bahwa seluruh instrumen atau 3 pimpinan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mandailing Natal yang dilantik yakni Erwin Effendi Lubis sebagai ketua, Indah Anissa dan Miftahul Falah sebagai wakil ketua. Ketiga pimpinan lembaga ini diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal di gedung DPRD. Erwin Effendi Lubis dari politisi Partai Gerindra ditunjuk sebagai Ketua DPRD memperoleh 7 kursi. Sedangkan Indah Anissa dari politisi Partai Golkar dan Miftahul Falah dari Partai PKB masing-masing mendapat perolehan 5 kursi. Erwin Effendi Lubis, Ketua DPRD Mandailing Natal terpilih, mengatakan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal yang masih memberikan kepercayaan untuk memimpin DPRD untuk kedua kalinya di masa periode 2024 sampai 2029. Ia juga berharap agar seluruh instrumen dan struktur yang berhubungan dengan DPRD dapat bekerja dengan baik dan siap menerima kritik dan saran yang sehat. Sementara tahun ini tahun politik untuk pemilihan kepala daerah, siapapun pemenangnya, mereka siap berkolaborasi untuk memajukan Mandailing Natal dari keterpurukan masa pimpinan sekarang ini. Bahwa seluruh instrumen atau struktur yang berhubungan dengan legislatif, kami akan berupaya melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan kami mohon doa, kami butuh support. Kritiklah kami dengan cara yang sehat, koreksilah kami dengan cara yang baik. Mudah-mudahan apapun yang akan kami lakukan itu yang terbaik untuk seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, juga pemerintah dan pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal. Bila besok telah diputuskan oleh KPU siapapun pemenangnya, itu adalah bupati atau kepala pemerintahan kita. Dan kita tidak akan membuat kotak atau perbedaan antara kami pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal dengan siapapun pemerintah yang baru. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kampanye di hadapan para pemilik travel umroh di Sumatera Utara. Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Hasan Basri Sagala, mendorong penguatan Undang-Undang Haji dan Umroh. Hasan menyebutkan harus ada kolaborasi antara pemerintah pusat
dengan provinsi dan melibatkan KBIHU sebagai petugas haji daerah. Calon Wakil Gubernur Sumut nomor urut 2 Hasan Basri Sagala bersilaturahmi dengan perwakilan pemilik travel umroh se-Sumatera Utara di Kota Medan. Di hadapan para kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU, mantan staf khusus Menteri Agama ini menyebutkan jika nantinya dirinya dan Edi Rahmayadi terpilih memimpin Sumatera Utara akan memperjuangkan undang-undang haji dan umroh. Hasan menyebutkan tidak menutup kemungkinan jika KBIHU ini bisa menjadi tim petugas haji daerah atau TPHD pada saat musim pelaksanaan haji tiba. Selain itu terkait anggaran juga menjadi salah satu yang disorot. Selama ini banyak TPHD yang berangkat haji dengan biaya sendiri. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan dapat merealisasikan anggaran agar para TPHD tidak lagi menggunakan biaya sendiri untuk berangkat. Kedepannya pengelolaan haji akan sama dengan umroh. Pihak swasta akan bisa mengelola pemberangkatan haji. Untuk itu pengelolaan haji perlu bekerja sama dengan KBIHU agar tidak terjadi pelayanan yang tidak semestinya. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution mengajak para santri dan tokoh di Labuhan Batu Selatan untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal itu disampaikan Bobi Nasution saat bersilaturahmi sekaligus zikir akbar dan peringatan Hari Santri Nasional 2024 di Pondok Pesantren Aliful Ikhwan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada Selasa siang. Kedatangan Bobi ditemani istrinya Kahiyang Ayu. Bobi menyebut para santri dan santriwati khususnya di Sumatera Utara diharapkan dapat menjadi pimpinan tidak hanya di tingkat Sumut tetapi juga di tingkat nasional. Ia berharap santri dan santriwati di Sumatera Utara dapat lebih berperan aktif dalam mendorong kemajuan pemerintah. Selain itu untuk dapat memperkuat peran santri dalam pemerintahan, ia pun berpesan secara khusus agar santri, tokoh masyarakat dan alim ulama dapat berperan aktif memberantas penyalahgunaan narkoba sebab hal itu menjadi salah satu ancaman serius bagi kemajuan generasi muda. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo menggelar debat perdana untuk calon Bupati Kabupaten Karo. Diharapkan dalam debat tersebut masyarakat bisa mendengar visi dan misi para calon bupati. Debat perdana yang berlangsung di Medan ini dihadiri 3 paslon, yaitu nomor urut 1 Abed Nego Tarigan dan Edi Suranta Bukit, nomor urut 2 Antonius Ginting dan Komando Tarigan, sedangkan nomor urut 3 Tino Mimana, Sinuraya dan Onasis Sitepo. Dalam debat tersebut beberapa isu yang dibahas diantaranya kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Debat perdana ini juga seluruh paslon bupati dan wakil bupati saling adu gagasan dan visi misi yang disampaikan ke publik. Sahimin Selian selaku Komisioner KPU Kabupaten Karo berharap dengan diselenggarakannya debat ini, para masyarakat Kabupaten Karo bisa melihat visi dan misi para paslon dan bisa menentukan pilihannya pada pilkada mendatang. Informasi terkait visi dan misi dan juga program masing-masing calon bupati dan calon bupati Karo, mulai dari nomor 1 dan juga nomor 2 juga nomor 3, sehingga nanti masyarakat tentunya dengan debat publik ini mereka sudah bisa menentukan pilihannya secara rasional dan tidak berdasarkan hal-hal yang lain. Sehingga kami tidak pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba bakal menggelar sebanyak 1 kali debat publik untuk pemilihan Bupati Toba 2024. Debat akan digelar pada Rabu 18 November 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua KPU Toba Sugar Fernando Sibarani saat dikonfirmasi di Sekretariat KPU Kabupaten Toba Balige hari ini. Sugar menyebutkan KPU Kabupaten Toba bersama pihak terkait akan menggelar rapat koordinasi menjelang debat tersebut, baik dari paslon, parpol pengusung maupun Bawaslu. Debat kandidat mencakup visi, misi, serta isu-isu lokal seperti keamanan, pendidikan, kesehatan, inflasi, dan ekonomi. Panelis nantinya mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada masing-masing kandidat
kandidat selama debat berlangsung. Sugar berharap ajang debat ini dapat membantu masyarakat dalam menentukan pilihan mereka di Pilbub 2024. KPU Kabupaten Toba mengingatkan agar semua paslon mematuhi peraturan yang berlaku selama masa kampanye. Debat ini juga akan menjadi sarana penting untuk menguji sejauh mana para kandidat mampu menawarkan solusi bagi berbagai permasalahan di Kabupaten Toba. Sebagai informasi, Pilbub Toba 2024 akan diikuti oleh 3 paslon, yakni paslon nomor 1 Poltak Sitorus berpasangan dengan Anugrah Puriamnai Borhu, paslon nomor 2 Robinson Sitorus berpasangan dengan Tony Simanjuntak, dan paslon nomor urut 3 Effendi Sintong Napitupulu berpasangan dengan Audi Murpi Sitorus. Kita juga sudah mulai melaksanakan kegiatan penajaman terhadap materi tersebut dengan berkoordinasi bersama para panelis yang sudah kita bentuk para panelis tersebut, sehingga nanti mereka yang akan menyusun materi-materi yang akan disampaikan kepada saya. Ya, dalam juknis yang sudah diatur memang ada 6 sesi yang akan dibuat dalam kegiatan debat tersebut. Yaitu pertama itu terkait soal persiapan itu mulai dari pembukaan, kemudian pembacaan tata tertib, dan kemudian ada juga pemaparan visi misi dari setiap paslon. Berdasarkan data daftar pemilih tetap yang dirilis KPU untuk Pilkada Serentak 2024, Kabupaten Toba dengan jumlah pemilih 150.643 orang pemilih yang tersebar di 16 kecamatan Kabupaten Toba. Dengan bermodalkan limbah kelapa sawit yang dibuat menjadi gula aren, gula merah, seorang perajin meraup peruntungan puluhan juta rupiah per bulan. Usaha yang jarang dilirik oleh masyarakat pada umumnya, namun seorang perajin gula merah dari limbah kelapa sawit berhasil. Hujan mau. Buka lapangan pekerjaan di Dusun Sukajadi, Desa Sabungan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pengambilan air nira dari batang pohon kelapa sawit yang sudah tidak produktif dijadikan bahan baku pembuatan gula merah dengan cara dideres dan ditampung ke dalam wadah ember atau drigen. Kemudian dimasak di dalam drum dan wajan selama beberapa jam hingga nira berwarna kemerahan yang biasa disebut zoroh atau manisan. Sedangkan untuk penebangan dan pengupasan pohon kelapa sawit, petani harus mengeluarkan modal sebesar Rp50.000 per batang. Yusuf yang bekerja sebagai penderes air nira kelapa sawit sehari menghasilkan air nira sebanyak 4-6 jirigen. Bila 2 kali dideres dan dikutip bisa menghasilkan 16 jirigen per harinya. Untuk pendapatan tergantung dari kondisi cuaca, sebab air nira yang dimasak mengalami penyusutan apabila terkena air hujan dan mendapat gangguan lainnya. Perajin gula Yanti Ritonga mengatakan bahwa awal mula menjadi perajin gula merah ini adalah dari teman yang sudah dahulu menggeluti usaha tersebut. Tingkat kesulitan menjadi petani gula merah ini adalah mencari lahan yang replanting, sedangkan untuk omset dalam 2 hektar mencapai Rp64 juta. Dapatlah 4 jerigen bang, 4 jerigen. Niranya 16, masaknya jadi 6 lah, 4 jerigen gitulah, nggak tentu ada cuaca hujan kan. Saat proses penderesan itu berapa kali dalam sehari? 2 kali bang. 2 kali. Ngutip pun 2 kali. Untuk kendalanya? Kendalanya itulah bang, hujan, monyet, itulah kayu, rebasa itu yang sering hujan, air hidup juga. Untuk produksi gula merah dari kelapa sawit, perajin berharap mendapat dukungan dari pemerintah. Kami cari bahannya, setelah itu kami panggil tukang tumbang, tukang potong. Setelah selesai tukang potong, masuk tukang kupas. Biaya tukang potongnya 17.000 per pohon. Kalau biaya tukang kupasnya 30.000 per pohon. Kan kutipan niranya 20 jerigen. Setelah proses pemasakan kita bisa mendapatkan 250 kilo manisan joronya. Sebulan kita bisa mendapatkan 8 ton. Omsetnya berapa itu?
8 ton itu dikali 8.000 jadi 64 juta. Pemirsa, berikut informasi perkiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Sabtu 26 Oktober 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Ena Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Sumatera Utara Sabtu 26 Oktober 2024. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Asahan dan Simalungun. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Asahan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Simalungun, Toba, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Deli Serdang, Binjai, Medan, Langkat, Serdang Bedagai, dan sekitarnya. Untuk suhu udara diperkirakan 13 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 97%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga utara dengan kecepatan 5 hingga 19 km per jam. Untuk titik panas tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 24 Oktober 2024. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Khairul Arif. Dan saya Ayu Alvini Angkori. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.